Jadi pelindungan bahasa itu masih perlu dilakukan, terutama pada bahasa-bahasa yang penggunanya itu hanya orang-orang tua saja. Jadi di Indonesia ini bahasa-bahasa daerah itu ada bahasa daerah yang masih digunakan oleh generasi muda sampai generasi tua. Bahasa Jawa masih seperti itu, masih digunakan oleh generasi muda sampai generasi tua. Tapi ada juga bahasa-bahasa tertentu yang hanya digunakan oleh orang-orang tua saja. Terutama di luar Jawa, itu bahasa-bahasa daerahnya itu sebagian ada yang hanya digunakan oleh generasi tua saja. Nah, kita bisa membayangkan kalau bahasa itu hanya digunakan oleh orang-orang tua saja, anak-anaknya tidak lagi mau menggunakan, generasi mudanya tidak mau menggunakan. Kira-kira kalau para orang tua ini sudah tidak ada nanti, hilang atau tidak bahasanya? Bahasanya itu akan hilang. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pelindungan bahasa. Terus Pak, nah sastra juga begitu. Nah sastra terutama karya sastra kita yang perlu sekali dilindungi itu adalah karya-karya sastra lama yang dalam bentuk manuskrip. Nah dalam bentuk manuskrip itu pelindungannya sekarang ini ya Pak Anco juga paham ya. Ada karya-karya sastra zaman kerajaan dulu yang sekarang dimiliki oleh keluarga itu banyak dibeli oleh orang-orang dari luar. Pernah dengar itu? Ya, itu kan satu kekayaan budaya kita yang adiluhung itu. Kalau itu sampai dibeli oleh orang luar sehingga itu keluar dari wilayah kita, maka itu sebagian dari nilai-nilai yang terkandung dalamnya itu akan hilang. Karena itu yang seperti itu harus dilindungi. Nah, terutama perpustakaan nasional, perpustakaan atau museum-museum, termasuk juga balai bahasa itu juga mestinya melestarikan hal yang seperti itu. Nah, balai bahasa sudah bekerja sama dengan beberapa pihak berupaya untuk melestarikan naskah-naskah kuno seperti itu. Jadi sastra itu juga perlu dilakukan pelindungan. Nah, pelindungan terhadap sastra itu terutama pada karya-karya sastra yang sudah lama, kan misalnya apa itu yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat istiadat atau hiburan saja. Nah, jadi bahasa ataupun sastra yang hanya digunakan sebagai sarana adat saja atau hiburan saja atau sarana ibadah, itulah yang perlu kita revitalisasi. Untuk bahasa, untuk sastra misalnya ya, kan ada bukan karya ya, tapi ada unsur-unsur sastra seperti yang terdapat pada mantra, pada mocopat, ya, pada syair-syair masa lalu itu yang hanya digunakan saja ketika ada ritual-ritual. Ada yang seperti itu ya, tidak lagi digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tidak digunakan lagi di dalam keseharian. Nah, seperti itu yang perlu kita revitalisasi. Kemudian bahasa kita, bahasa Jawa juga, itu kan sekarang ini penggunaannya di dalam tradisi-tradisi kan sudah mulai jarang. Orang hajatan sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Memang masih ada satu dua yang menggunakan bahasa Jawa ya, tapi sudah tidak banyak lagi. Nah, karena itu juga perlu diupayakan pelindungannya. Untuk karya sastra yang berbentuk lisan itu pelindungannya bisa dilakukan melalui penulisan kembali. Nah, saya kira di Malang sini masih banyak cerita-cerita rakyat yang tersebar di masyarakat yang belum semuanya terdokumentasi. Karena itu perlu nanti itu ditulis kembali supaya terdokumentasikan. Kemudian juga
di samping cerita-cerita lisan itu juga tradisi-tradisi lisan itu juga masih banyak yang belum terdokumentasikan, itu juga perlu direvitalisasi. Nah, revitalisasi itu akan lebih bermakna lagi kalau sampai pada tahap aktualisasi. Nah, yang aktualisasi ini di dalam bahasa kita, bahasa Jawa, itu cukup banyak. Tadi namanya yang tadi yang disebut oleh Pak Joko yang namanya pitutur-pitutur luhur, itu di dalam bahasa kita itu sangat banyak. Itu saya kira perlu digali, perlu diaktualisasikan. Sebenarnya untuk menangkal yang saat ini sering dimasalahkan di masyarakat, sering dijadikan kasus di kepolisian misalnya tentang penghinaan, pencemaran nama baik, kemudian apalagi bullying, perbuatan tidak menyenangkan. Itu banyak juga disebabkan oleh kata-kata. Setelah tidak. Nah, bahasa kita itu sebenarnya sudah ada pitutur luhur dari dulu yang bisa kita aktualisasikan. Salah satunya apa? Mbak? Ono catur ukur, itu salah satunya. Kemudian ada juga yang namanya adine diri sokolati. Ya, itu artinya harga diri seseorang itu akan ditentukan oleh apa yang diucapkannya. Jadi kalau ucapan-ucapannya itu memang ucapan-ucapan yang santun, ucapan-ucapan yang enak didengar, ucapan-ucapan yang memang berisi nasihat-nasihat, nah itu kan hal yang baik. Tapi kalau ucapan-ucapan yang membuat orang lain merasa tersakiti, orang lain merasa terhina, nah itu yang menjadikan masalah di dalam kehidupan kita. Nah, saya kira pitutur-pitutur luhur seperti itu juga perlu kita aktualisasikan. Saya kira tidak banyak generasi muda sekarang yang paham soal itu. Jadi kalau itu misalnya kita data, kita inventarisasi, lalu kita jarwokan, kita deskripsikan maknanya, implementasinya. Nah, itu akan bisa dipahami oleh generasi muda sekarang. Karena itu juga mengajari generasi muda kita dengan yang namanya akal budi, ya, budi pekerti, kesantunan di dalam bergaul. Jangan sampai kita yang orang Jawa itu nanti anak turun kita kehilangan kejawaannya. Anak-anak kita tidak Jawani lagi. Identitas utama Jawa itu apa? Itu tidak lain dari unggah-ungguh, ya. Jadi kalau orang yang dianggap sudah tidak tahu unggah-ungguh, nah itulah yang sering disebut sudah tidak Jawani lagi. Tapi kalau masih ngerti unggah-ungguh, itu Jawani. Bahkan orang-orang di luar Jawa kalau bisa ngerti unggah-ungguh, bisa menerapkan itu seperti orang Jawa, maka disebut sudah Jawani. Nah, ya. Dia orang Sunda tapi sudah Jawani, nah, misalnya begitu. Nah, sebaliknya orang Jawa sendiri kalau sudah tidak menghayati itu ya tidak disebut lagi Jawani. Nah, itulah. Jadi hal seperti itu juga sangat baik. Karena kalau orang merasa tersakiti oleh kata-kata, itu bisa menyebabkan apa? Itu bisa merusak ya, seseorang ya, karena kalau sakit karena pisau, karena pedang itu masih bisa diobati. Tapi kalau sakit karena kata-kata, itu tidak ada rumah sakitnya. Karena sakitnya itu di sini. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau di dalam benak kita, dalam hati kita itu merasa ada hal-hal yang membuat kita merasa sakit, membuat kita merasa rendah, membuat kita merasa tidak dihargai, itu tidak usah terlalu dirasakan. Tulislah dalam sebuah tulisan, ungkapkan dalam sebuah tulisan, maka itu akan menghindarkan kita dari perasaan-perasaan yang membebani pikiran kita. Karena itu dengan tulisan kita juga bisa membebaskan diri dari beban pikiran kita. Ya, nah itu obat yang sangat mujarab. Ya. Karena kata orang,
Sakit yang disebabkan oleh makanan, sakit yang disebabkan oleh hal-hal lain itu sebenarnya porsinya lebih sedikit daripada sakit yang disebabkan oleh pikiran, oleh perasaan. Ya. Karena itu jangan memelihara rasa sakit di dalam perasaan kita. Nah, kata-kata pitutur luhur itu perlu didokumentasikan sebagai bagian dari upaya untuk mendidik generasi muda kita melalui pepatah-pepatah. Terus Pak, nah konservasi dan revitalisasi ini ada dua konsep yang kita hadapi. Kalau konservasi itu sebenarnya bagian dari upaya untuk memelihara atau merawat, melindungi dan melestarikan. Ya. Kondisinya itu biasanya dari keadaan yang baik dijaga terus agar tetap baik. Tapi kalau yang namanya revitalisasi itu adalah upaya untuk memvitalkan kembali, untuk menghidupkan lagi, untuk menggairahkan lagi bahasa kita supaya menjadi lebih bersemangat. Ya. Jadi misalnya, ya itu tadi, misalnya bahasa-bahasa yang digunakan di dalam acara-acara pengantenan sekarang sudah mulai tidak banyak lagi digunakan. Nah kalau itu disemarakan lagi, maka itu akan menggairahkan kembali tradisi berbahasa Jawa di dalam acara pengantenan. Jadi revitalisasi itu berasal dari kata vital. Vital itu apa? Vital itu penting. Ya. Karena itu alat yang penting disebut alat vital. Nah, karena alat yang penting itu. Ya. Jadi revitalisasi itu sebenarnya upaya untuk menggairahkan kembali, untuk menyegarkan kembali, untuk menyemarakkan kembali penggunaan bahasa Jawa di lingkungan masyarakat kita. Ya. Terus nah, revitalisasi dan konservasi itu merupakan bagian dari upaya untuk pelindungan bahasa ya. Jadi revitalisasi itu bagian dari pelindungan bahasa, terutama untuk bahasa-bahasa yang masih digunakan oleh generasi muda dalam hampir semua ranah. Kemudian revitalisasi sastra itu juga digunakan untuk melindungi sastra, terutama sastra lisan yang tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan hiburan di dalam berbagai seni tradisi kita. Terus, jadi revitalisasi itu upaya untuk menggairahkan kembali penggunaan bahasa Jawa di dalam berbagai ranah kehidupan. Mungkin kalau di sekitar kita ya bahasa Jawa itu masih digunakan di dalam komunikasi keseharian di lingkungan rumah, di dalam komunikasi tradisi, dan juga kalau di dalam pergaulan di lingkungan perkotaan. Itu kalau saya dengar di tempat-tempat ngopi, di tempat perbelanjaan itu sudah banyak yang tidak lagi menggunakan bahasa Jawa. Betul tidak? Betul ya. Jadi di tempat di pasar-pasar itu sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah sebenarnya kalau lingkungan-lingkungan seperti itu kan kita tetap bisa menggunakan bahasa daerah. Jadi di samping untuk menggairahkan kembali penggunaan bahasa Jawa, itu juga untuk menambah jumlah penutur yang sebelumnya masih kurang. Jadi kalau generasi muda teman-teman kita itu misalnya tidak banyak lagi menggunakan bahasa Jawa, maka melalui kegiatan-kegiatan di komunitas itu diharapkan nanti mulai banyak lagi orang-orang yang menyukai, orang-orang yang mencintai, yang bangga pada bahasa Jawa. Karena itu tadi saya mengatakan media-media yang berbahasa Jawa itu mestinya tetap dihidupkan dan tetap dilestarikan, karena itu untuk menjaga supaya orang-orang Jawa kita, generasi muda terutama, itu masih mempunyai media untuk dibaca dalam bahasa Jawa. Kemudian di samping itu juga untuk menciptakan ranah baru dalam penggunaan bahasa. Nah kira-kira kalau yang begitu bagaimana bentuknya? Kita merevitalisasi bahasa, tapi dengan menciptakan ranah baru. Ya misalnya
bahasa Jawa yang digunakan di dalam seni-seni musik seperti apa campur sari. Nah itu tuh bagian juga dari upaya untuk melestarikan bahasa Jawa. Karena apa? Karena itu ranah baru di dalam penggunaan bahasa. Kalau dulu kan bahasa Jawa misalnya digunakan hanya dalam nyanyian lagu-lagu, kan misalnya lagu-lagu Kandang Kulo, apalagi Kinandang, tembang-tembang itu. Nah kalau kemudian bahasa Jawa itu digunakan dalam lagu-lagu modern dalam campur sari, nah itu juga menciptakan ranah